Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa semua, kembali lagi di channel Muhammad Fathul Arifin, channel yang bicara tentang segala aspek kehidupan dari politik, ekonomi, budaya, sosial, sampai dunia selebritis ya. Mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi manfaat, membawa berkah, membawa kita semakin menjadi insan-insan yang baik dan mulia di mata Allah dan di mata sesama manusia ya. Hari ini kita lagi sorotin masalah BPI dan Antara ya, yang sudah dibentuk kalau nggak salah sama presiden ya, Badan Pengelola Investasi Dana Aganantara Nusantara kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya. Itu adalah badan mitra BUMN ya. Setelah revisi BUMN, Undang-Undang BUMN, kemudian dibentuklah Dana Antara ini ya. Dan Antara ini adalah badan pengelola investasi yang tujuannya mentasaruf pengelola investasi supaya efektif, bisa memunculkan stimulus ekonomi menjadi tumbuh ya, tumbuh dan bisa bermanfaat buat rakyat. Yang terpenting bagi rakyat adalah harapannya lapangan kerja ya, lapangan kerja yang banyak sehingga akan menumbuhkan geliat ekonomi yang tinggi. Kalau orang banyak yang kerja kan dunia perdagangan juga lancar ya. Orang yang kerja penghasilannya layak, akhirnya kan tukang dagang juga rame karena pengangguran sedikit. Rata-rata rakyat kita kerja. Kalau pengangguran banyak, akhirnya jumlah pembeli juga berkurang, pedagang juga lesu ya. Makanya saya selalu menyatakan berkali-kali, yang terpenting skala prioritas adalah sekarang lapangan kerja. Gak usah program yang muluk-muluk dulu, lapangan kerja buat mereka yang sudah layak kerja ya. Juga kalau bisa yang umurnya sudah setengah abad, yang udah 40 tahun ke atas, tetap bisa diterima menjadi pekerja karena mereka harus tetap produktif. Bahkan di beberapa keluarga yang ada di negara kita, umur 40 tahun itu masih ada anak-anak yang masih sekolah 40 tahun ke atas. Kalau aturan ketenaga kerjaan umur 40 udah nggak bisa kerja, harus diberhentikan, itu kan jadi masalah sosial. Akhirnya timbul putus sekolah. Banyak anak-anak Indonesia, anak-anak bangsa akhirnya tidak bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Karena apa? Orang tuanya udah nganggur, udah nggak bisa ngebiayain sekolah anak-anaknya ya. Nah, harapan saya ketika Dana Antara itu bekerja nanti, lapangan kerja tetap ada ya di sektor-sektor formal maupun informal buat menyerap para pengangguran dari berbagai usia, bukan hanya usia-usia muda, bukan kaum milenial aja, bukan kaum Gen Z aja, Gen Z ya. Harusnya orang-orang yang memang sudah berumur tapi memang masih butuh pekerjaan karena apa, anak-anaknya masih sekolah, maka perlu bagi kita perhatikan. Selama dia masih kuat, masih punya skill, punya keahlian. Kadang-kadang orang yang umurnya udah matang itu punya keahlian khusus ya, tenaganya pun masih kuat, kemudian tidak diterima kerja karena apa? Karena faktor usia. Sementara anak-anak muda yang baru lulus, yang belum punya pengalaman, nggak punya skill, nggak punya keahlian, diterima kerja. Itu kan mempengaruhi produktivitas dan mempengaruhi profesionalisme ketenaga kerjaan di dunia kerja ya. Juga nanti dana-dana yang masuk ke Dana Antara itu kalau bisa dihindari dari hal-hal yang sifatnya riba ya. Jelas dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan, yang bunyinya yang kita juga sudah sering dengar ya, para kiai, para ustadz sering nyampain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba ya. Untuk itu mari kita bebenah diri, pemerintah kita, kepala negara kita, untuk berusaha untuk menghindari segala bentuk transaksi ekonomi ribawi, supaya selain kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, negara kita maju, kaya, masyarakatnya sejahtera, kita juga dapat ridho dari Allah. Percuma negara majunya kayak gimana, rakyatnya kayanya kayak gimana, kalau kemudian Allah nggak ridho. Banyak negara-negara maju tapi belum tentu mendapatkan ridho dari Allah ya. Itu hanya
la fata morgana, hanyalah kesenangan yang sementara. Iwan wa akhwatu fillah, sahabat-sahabat semua, mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap ya Danantara ini bisa mengentaskan kemiskinan, nyiptain lapangan kerja, ya keluarga-keluarga yang miskin itu bisa terangkat ekonominya, bisa kembali hidup layak, bisa memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari ya, tidak terlibat hutang-hutang. Ini kan sekarang banyak bank emo tuh, saking susahnya nyari duit, bank keliling pada keliaran di kampung-kampung tuh, saya sering nyaksin. Kenapa? Karena negara ini belum bisa mewujudkan ekonomi yang bisa menciptakan hidup layak kepada rakyatnya. Nah, harapan saya kepada pemerintahan yang baru, mudah-mudahan kedepannya ekonomi kita bisa mengentaskan kemiskinan, bisa menghilangkan problem-problem sosial yang ada tadi tuh. Kan banyak yang kena jebak bank keliling ya, bank harian, cuma sekedar buat makan karena gajinya nggak cukup buat kebutuhan sehari-hari selama sebulan. Ya daripada dia nggak makan, minjem sama saudara nggak dikasih, minjem sama tetangga nggak dikasih, akhirnya jalan pintas minjem bank keliling, bank emo yang minjem 1 juta bayarnya 1,5 juta ya. Itu kan bikin pusing, bikin pertumbuhan ekonomi keluarga-keluarga yang ada di negara kita tidak sehat ya. Ini hanya sebuah gambaran buat kita renungin semua, bukan tugas pemerintah doang, tugas kita semua untuk mengingatkan, untuk membuat terobosan-terobosan baru. Harapan kita mudah-mudahan Danantara ini bisa menghilangkan problem-problem sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat ya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.